Salam Nusantara. Rahayu Sagung Dumadi, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sedulur sedanten sekalian yang sudah mau bersusah payah mengikuti kegiatan lomba musikalisasi puisi yang diselenggarakan oleh Ruang Hidup, saya haturkan terima kasih sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya, karena kalian jempol pancen. Saya Ryan Muhammad menyempatkan diri pasca berbuka di tengah Rimba Raya. Maklum ini lagi di tengah hutan. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba menguraikan beberapa hal yang terkait penjurian yang semoga berimbang dan adil, menyenangkan hati rekan-rekan sekalian, dan membuat kamu semua terus semangat untuk menyalurkan ekspresi seninya. Nah, yang pertama yang mau saya garis bawahi sebelum saya mengumumkan siapa yang keluar sebagai pemenang adalah musikalisasi puisi itu mestinya mengandung unsur bebunyian yang di dalamnya ada unsur estetika audio. Jadi bukan hanya estetika gambar atau video. Nah, itu yang pertama. Jadi karena musikalisasi, jadi puisinya itu harus menjadi musik. Itu yang perlu digarisbawahi. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, kemudian saya membuat semacam coret-coretan gitu ya dari beberapa peserta. Ada yang punya kemampuan mengarah ke situ, ada yang sama sekali sibuk dengan hal-hal yang kemudian menjadi pakem dalam musikalisasi puisi. Nah, musikalisasi puisi itu kan juga berangkat dari puisi. Maka kemudian saya harus dengan sangat berat hati terpaksa mencoret beberapa peserta yang padahal karyanya bagus tapi secara poetikal kurang mengena. Apa misalnya, contoh, penggalan membaca puisinya kurang tepat. Allahu ingkang moho suci, bukan Allahu ingkang moho suci padamulah. Nah, itu sudah berbeda arti. Sebagai seorang penyair, sebagai seorang yang membuat syair itu, saya tentu tidak akan mengintervensi tafsirannya dulur-dulur sekalian tentang puisi yang sudah saya gubah itu setahun lalu. Karena itu hak Anda untuk menelaahnya. Tapi yang ingin saya tekankan adalah puisi itu saya tulis ketika suasana hati saya tenggelam dalam larutan bermiliar-miliar maaf yang dihaturkan oleh sekian banyak orang. Satu hari dalam satu waktu di muka bumi ini kita merasakan suasana surgawi, dan kemudian muncullah puisi singkat itu yang saya tulis spontan. Dan pilihan-pilihan katanya tentu tidak dipikirkan sebegitu rupa. Dia mengalir bersama energi yang ingin saya tumpahkan ke dalam puisi. Jadi sudah sedemikian tertata secara bunyi-bunyian karena puisi itu mengandung unsur bunyi. Tadi kenapa saya bilang ada unsur estetika audio di dalamnya. Jadi Allah ingkang moho suci padamulah sebaik-baik persada insani. Itu yang paling sering terjadi. Ada juga yang misalnya nafsahu jadi nafsuhu. Ada lagi malah nafsohu. Nah, di dalam bahasa Arab itu kan, kalau kawan-kawan sekalian mau sedikit bersusah payah menelusur di dalam mesin pencari Google misalnya gitu ya, nanti akan ketemu bahwa itu sesungguhnya hadis yang kurang begitu populer di kalangan umat muslim, tapi masyhur di kalangan para sufi atau para pelaku batin dunia mistik Islam atau esoteris. Nah, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, bukan man arofa atau man arofa, bukan man arofu atau yang lain-lain. Jadi kalau salah sebut, salah arti.
Jadi nafsahu bukan nafsohu, bukan nafsuhu. Kalau nafsu itu nafsunya dia, itu lain lagi nanti. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu secara arti begitu. Sengaja tidak saya terjemahkan karena itu bagian dari kekayaan estetika bahasa. Itu pemaksaan dalam tanda kutip dari kalangan penyair untuk membuat pembacanya atau penikmatnya mau menelaah isi puisi itu satu demi satu bait gitu ya. Itu kemudian saya terpaksa harus dengan berat hati mencoret beberapa peserta yang padahal secara kualitas sudah jempolan, tapi karena faktor tadi itu saya terpaksa mengelus dada, membuat keputusan yang berat gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebuah karya yang baik atau sebuah karya yang unggulan itu adalah sebuah karya yang betul-betul sangat sederhana. Jadi seni tertinggi adalah seni yang paling sederhana. Seperti yang juga pernah disampaikan oleh Steve Jobs ketika memimpin Apple, atau yang diyakini para seniman-seniman unggul di muka bumi yang pernah ada maupun yang masih hidup sampai hari ini adalah seni tertinggi atau seni paling puncak adalah seni yang paling sederhana. Nah, kawan-kawan banyak yang terjebak pada kerumitan editing, pilihan-pilihan gambar. Saya nggak mempersoalkan itu gambar siapa, tapi yang jelas kalau kita mau berkarya, pakailah gambar sendiri, buat dengan jerih payah sendiri. Nah, saya nggak mau menyoal itu punya siapanya, tapi yang jelas semakin sederhana sebuah karya itu semakin dia punya nilai jual yang tinggi. Nah, di dalam lomba kali ini ada 3 peserta yang berhasil mengejawantahkan puisi yang saya gubah tadi menjadi sebuah karya yang terlihat sangat sederhana tapi mengagumkan. Itu yang saya nggak lihat di kawan-kawan yang lain. Yang keempat, sebagian besar kawan-kawan terjebak pada simbol-simbol penggunaan masjid ya, lagu-lagu bernuansa Arabik atau Islami gitu ya. Padahal tidak mesti begitu. Saya tidak menyalahkan, tapi tidak mesti begitu. Saya tidak menemukan banyak kerangka berpikir yang di luar pakem atau di luar kebiasaan publik umum, pada umumnya awam gitu ya, yang mau memilih jalan lain yang tidak akrab gitu. Nah, pada beberapa karya yang kemudian begitulah saya menjatuhkan hati untuk menentukan pilihan dia yang layak menjadi pemenang. Nah, yang kelima, cara pembaca dan penghayatan. Oke, secara bunyi tidak terlalu menghibur pendengaran, tapi dia berhasil membawakan puisi itu dengan kehikmatan tingkat paripurna di dalam dirinya sendiri, bersama dirinya sendiri, dengan dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, kepada dirinya sendiri. Nah, itu yang 5 hal itu yang kemudian menjadikan saya memutuskan ya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya saya harus memutuskan siapa yang menjadi jawara, kampiun dalam lomba musikalisasi puisi ini. Tapi sebelum saya umumkan, saya ingin menyampaikan sekelumit saran atau nasihat kepada kawan-kawan sekalian. Kalian semua punya bakat yang bagus dalam dunia entertain. Ada yang berbakat sutradara, ada yang berbakat menjadi presenter, ada yang berbakat menjadi aktor. Dari suaranya saya bisa menandai. Dan itu perlu dilatih, dan sebaiknya teruslah begitu berkumpul. Kalau jalannya sendiri-sendiri pasti berat. Nah, berkumpul bersama, mungkin ruang itu bisa memfasilitasi. Saya nggak tahu nanti bagaimana. Atau mungkin kita bisa kopi darat, duduk bareng, belajar bareng, kumpul-kumpul sambil berkarya. Entah nanti bikin foto esai, puisi foto, film pendek, entah apa itu saya nggak tahu. Yang jelas tergantung bagaimana kalian melatih bakat yang sudah dititipkan Tuhan di dalam dirinya masing-masing. Nah, untuk mempersingkat waktu karena sudah cukup lama saya bicara, saya umumkan kepada dulur-dulur sekalian, dulur-dulur sedayana. Dari urutan 3 saya akan umumkan pemenang lomba musikalisasi puisi yang diselenggarakan oleh Ruang Hidup kali ini. Di urutan ketiga ada sebuah karya yang cukup
berhasil menggambarkan isi puisi itu dengan sangat baik, meskipun mengandung kekurangan di sana sini, tapi dia tampil percaya diri dengan karyanya. Nah, orang yang beruntung ini ada di urutan ketiga dengan karyanya bernama Desi Fatmawati. Nah, yang kedua pemenang lomba musikalisasi puisi ini bernama Ratna Sari Ayuning Tias. Saya suka karyanya, bagus. Kamu punya bakat besar yang kalau dilatih pasti menjadi lebih mumpuni. Nah, ini yang paling mengagumkan. Saya tahu anak ini ternyata bukan muslim. Saya kagum sama kamu, Tabik Manjura. Ya, semoga kamu menjadi manusia yang berguna untuk bangsa dan negara kita, seluruh umat manusia. Terima kasih, karya saya sudah kamu sulap menjadi sebuah karya yang apik. Permainan pianonya menggentarkan, membuat bulu kuduk meremang. Saya tidak menyangka kamu bisa memainkan sebuah lagu dari sebuah puisi yang sangat-sangat sederhana dan mengubahnya menjadi karya yang cukup baik. Saya kira tanpa menyebut nama pun kawan-kawan kalian tahu siapa orang yang saya maksud. Dialah juara 1 dalam musikalisasi puisi ini, Bernadette kalau nggak salah namanya. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih. Rahayu Sagung Lumadi.